jika dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak dan sudah memenuhi persyaratan bersedia untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, selanjutnya untuk nanti fakta integritasnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini nanti fakta integritasnya adalah lebih banyak daripada isian yang dulu diberikan ya, fakta integritas di angkatan-angkatan sebelumnya. Pada pengumuman hasil seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 5, di sini dijelaskan bahwa bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi guru penggerak angkatan 5 untuk di tahap 2, maka langkah berikutnya ini adalah melakukan konfirmasi keikutsertaan secara daring di SIM PKB, kemudian mencetak, mengisi dan mengupload ya, yaitu fakta integritas. Ini kita upload melalui aplikasi SIM PKB. Baru saja ada informasi dari Kemendikbudristek tertanggal 14 April 2022 terkait tentang konfirmasi kesanggupan. Yang mana untuk konfirmasi kesanggupan ini adalah ditujukan kepada teman-teman calon guru penggerak dan juga calon pengajar praktik penggerak untuk segera melakukan konfirmasi keikutsertaan secara daring di SIM PKB, kemudian mengunduh, mencetak dan mengisi, menandatangani dokumen fakta integritas, kemudian menguploadnya melalui aplikasi SIM PKB. Nah, tentunya hal ini adalah merupakan hal penting yang wajib segera teman-teman lakukan ya. Dikarenakan di sini diberikan catatan bercetak tebal, yaitu bagi calon guru penggerak ataupun pengajar praktik yang tidak melakukan unggahan fakta integritas dan konfirmasi, maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri. Yang mana untuk batas akhirnya ini adalah mulai tanggal 16 sampai tanggal 20 April 2022. Kira-kira bagaimanakah caranya untuk konfirmasi keikutsertaan, mengunduh fakta integritas, mengisi dan juga menguploadnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, baik itu pengajar praktik maupun juga calon guru penggerak angkatan 5. Setelah kita melihat pengumuman hasil seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 5 tertanggal 31 Maret 2022, di sini kita mendapatkan informasi yang sangat penting terkait tentang langkah apa yang harus segera dilakukan ketika teman-teman ini lulus calon guru penggerak tahap 2. Dikarenakan kalau lulus tahap 2 ini adalah dipastikan teman-teman nanti berhak untuk ikut pelatihan guru penggerak ya. Dan jika lulus ini nanti menjadi guru penggerak. Nah, di sini yang perlu kita lakukan ini adalah yang pertama, melakukan konfirmasi keikutsertaan secara daring melalui SIM PKB. Yang kedua, mengunduh, mencetak dan mengisi dan menandatangani di atas materai dokumen fakta integritas. Jadi kita unduh di SIM PKB. Kemudian mengunggah fakta integritas yang sudah ditandatangani melalui aplikasi SIM PKB itu juga. Selanjutnya kita bawa dokumen fakta integritas kita yang asli tersebut diserahkan kepada panitia lokakarya pertama ya, pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya kita akan cek untuk mengunduh dari fakta integritas itu adalah kita login ke SIM PKB guru penggerak. Di sini kita berkunjung ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kita masuk ke portal layanan program GTK Kemdikbud, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang guru penggerak. Di sini kita klik masuk. Selanjutnya setelah kita sampai sini, di sini kita akan masuk pada laman masuk guru penggerak. Kita masukkan surel dan password SIM PKB kita klik masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke SIM PKB guru penggerak. Nah, di sini untuk informasi sampai saat ini baru sebatas seperti ini. Salam guru penggerak, selamat Anda dinyatakan lulus seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 5. Kemudian di sini surat pengumuman. Kalau misalkan kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi surat kita ini seperti ini dan ini per provinsi ya untuk dibagikannya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, tadi kan kita mengetahui bahwa jika kita itu sudah lulus tahap 2, maka langkah berikutnya kita konfirmasi kesediaan ya. Mungkin teman-teman sekarang ini bertanya-tanya, mengapa ketika login ke SIM PKB guru penggerak di sini belum ada tampilan tombol untuk kita melakukan konfirmasi kesediaan. Untuk tutorial cara konfirmasi kesediaan sudah saya sediakan di video sebelumnya atau nanti akan saya berikan malam ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini belum muncul tombol untuk kita itu melakukan konfirmasi keikutsertaan dan juga mengunduh fakta integritas. Dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang ini adalah masih tanggal 15
Sedangkan untuk perintah kita melakukan konfirmasi kesediaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Inilah kita cermati kembali. Nah, di sini calon guru penggerak dan pengajar praktik dapat mengunggah fakta integritas atau surat pernyataan kesanggupan melalui SIM PKB mulai tanggal 16 sampai 20 April 2022. Jadi kemungkinan saat ini memang belum dibuka, namun teman-teman bisa pantau bersama untuk nanti jika sudah dibuka segera lakukan unduh ya untuk fakta integritasnya. Nah, mengunduh fakta integritas itu syaratnya teman-teman harus melakukan konfirmasi kesediaan, konfirmasi keikutsertaan untuk ikut dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya, dimaksud dengan persetujuan atau konfirmasi keikutsertaan itulah seperti itu, teman-teman. Jadi akan muncul tampilan seperti ini, fakta integritas. Dan di sini kita checklist data ini sudah benar, kemudian kita bisa klik simpan dan unduh, otomatis kita akan berhasil mendapatkan file dari fakta integritas kita. Kalau saat ini belum muncul, kita pantau secara berkala di SIM PKB guru penggerak kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk nanti fakta integritasnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini nanti fakta integritasnya adalah lebih banyak daripada isian yang dulu diberikan ya, fakta integritas di angkatan-angkatan sebelumnya. Saya melihat fakta integritas di angkatan 4 itu hanya sekitar 5 poin atau berapa gitu ya. Sekarang udah banyak. Coba kita cermati kembali supaya nanti teman-teman tidak melakukan kesalahan ya dalam mengisinya. Nah, di sini coba kita cek lagi untuk kopnya. Ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian fakta integritas calon atau peserta atau calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 5. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini kita tuliskan yaitu nama kita. Nah, nama kita itu siapa? Kita tuliskan ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan NIP atau NIK kita. Kalau kita ada NIP ya kita isikan NIP, kalau enggak bisa diisikan dengan NIK. Kemudian kita masukkan nomor UKG kita. Kemudian kita isikan jabatan kita sebagai guru kelas atau sebagai apa gitu ya. Kemudian instansi atau unit kerja kita. Kita berada di instansi mana dan unit kerjanya ini di mana. Nah, selanjutnya di sini kita harus memahami, harus mengerti yaitu pernyataan-pernyataan yang harus kita taati ketika kita menandatangani fakta integritas ini. Dikarenakan di sini memakai materai, jadi ini kekuatannya sangat penuh ya, sangat kuat, sehingga kita diwajibkan untuk mentaati apa saja yang tertuang dalam fakta integritas ini. Coba kita cek untuk yang pertama. Nah, di sini kita harus ketahui ya, nah di sini saya menyatakan sebagai berikut, akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara program pendidikan guru penggerak, yaitu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dan seterusnya. Kemudian akan mengikuti seluruh rangkaian program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas ya, sesuai dengan panduan yang diberikan penyelenggara. Akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai guru penggerak jika dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak. Akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Riset Teknologi dan seterusnya. Akan senantiasa menjunjung tinggi etika akademik, termasuk dengan tidak mengunggah ulang bahan ajar pendidikan guru penggerak dalam laman pribadi dan tidak melakukan plagiarisme. Plagiarisme yang dimaksud adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ya. Tidak akan terlibat dalam segala bentuk tindak pidana maupun aktivitas dan perbuatan termasuk dalam kejahatan manapun ataupun perbuatan yang melanggar hukum, termasuk di antaranya, namun tidak terbatas pada kekerasan fisik dan lain sebagainya. Apabila saya melanggar poin ke-6, saya memahami bahwa segala hak yang terkait dengan pendidik, khususnya guru penggerak, akan dicabut ya, serta siap dan akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Apabila saya diberhentikan dan mengundurkan diri pada saat melaksanakan pendidikan guru penggerak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saya siap mengembalikan segala biaya penyelenggaraan yang telah dikeluarkan sejak proses seleksi sampai dengan proses selesai ya.
Ini teman-teman, kemudian dari fakta integritas ini setelah kita isi semuanya, kita baca cermati, teman-teman harus taati ya. Masih ada satu lagi, jika dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak dan sudah memenuhi persyaratan, bersedia untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah ini adalah teman-teman nanti harus mau ya kalau jadi kepala sekolah dan pengawas. Kita isi nama daerah kita, kemudian materai 10.000, tanda tangan, kita scan dan diupload teman-teman, kasih nama. Nah tutorialnya simak terus video di channel ini ya.